Hai Sobat HI, welcome back with me, Jafira. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang ciri-ciri orang baperan dan bagaimana cara untuk menguranginya. Aku mau nanya dulu nih, pernah nggak sih Sobat HI itu dibilang baperan sama temen atau saudara? Misalnya pas lagi ngobrol atau apa, terus kamu langsung dibilang, ih baperan dan lain sebagainya. Atau mungkin justru kamu merasa orang-orang terdekat kamu itu adalah orang-orang yang baperan. Sebelum menjudge orang baperan dan sebagainya, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui ciri-ciri orang yang baperan itu kayak gimana. Di sini aku bakalan ngasih tahu ciri-ciri orang baperan atau dalam bahasa psikiatri itu adalah highly sensitive person. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia adalah ciri-ciri. Yang pertama yaitu lebih reaktif atau lebih peka terhadap situasi tertentu. Pernah nggak sih kamu pas nonton drama itu ngeliat adegan sedih, kamu itu langsung nangis, atau misalnya ada yang ubu-ubuan, romantis-romantis gitu, kamu langsung ih pengen juga dan lain sebagainya. Nah mungkin kamu adalah kategori orang yang baperan, tapi mungkin aja filmnya yang kebagusan bisa membawa emosi kamu jatuh dalam adegan film tersebut. Jadi di sini aku bakal lanjut ke ciri-ciri yang nomor 2, yaitu mudah tersinggung. Orang-orang yang baperan cenderung tidak menerima kritik atau masukan dari orang lain. Dia itu mudah tersinggung. Misalnya kayak gini, ada orang yang ngomong, kamu lebih cocok pakai baju gelap deh, baju warna gelap deh, soalnya aura kamu lebih bakal kelihatan gitu kan. Dan pada saat itu orang yang baperan misalnya lagi pakai baju warna cerah, cenderung mikir, emang kalau misalnya aku pakai baju warna cerah aku kelihatan jelek ya? Padahal nggak kayak gitu, dia itu cenderung marah dan sedih gitu karena seakan-akan yang ngomong itu bilang kalau dirinya kelihatan jelek pas pakai baju warna cerah, padahal kan yang ngomong belum tentu berpikiran seperti itu. Ciri yang selanjutnya adalah overthinking. Orang-orang baperan itu cenderung untuk memikirkan sesuatu secara berlebihan. Misalnya kamu lupa untuk ngelakuin sesuatu dan kamu itu cenderung, gimana ya, aku nih udah nggak ngelakuin ini, pasti ada kayak gini, pasti orang nyalahin aku, pasti dan lain sebagainya. Dan orang-orang baperan ini ketika overthinking, dia itu cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kok aku kayak gini ya? Kok aku nggak bisa untuk berbuat kayak orang lain gitu? Kok aku bodoh? Kok aku dan lain sebagainya. Karena overthinking dan cenderung menyalahkan diri sendiri, orang-orang baperan rentan terkena kecemasan yang berlebihan dan berujung kepada depresi. Ciri yang keempat yaitu cenderung lama untuk mengambil keputusan. Karena dia overthinking, apa-apa mikir dulu. Mikir boleh gitu, karena dia over, karena dia mikirnya terlalu kelamaan dan lain sebagainya, dia itu cenderung lama untuk mengambil keputusan. Misalnya dia lagi diet, tapi dia lapar gitu kan, mau makan nasi, pasti ininya kayak gini dan lain sebagainya. Nah ini juga yang bikin orang-orang baperan itu cenderung dijauhi sama orang lain. Yang selanjutnya adalah selalu melihat hanya dari satu sudut pandang. Orang-orang yang baperan cenderung melihat sesuatu atau kejadian menurut sisi dia sendiri, menurut sudut pandang dia sendiri, tanpa memikirkan gimana posisi orang lain gitu. Dia jarang banget atau malah mungkin nggak pernah memposisikan dirinya sebagai orang lain. Misalnya dia lagi garap skripsi nih, terus orang tua nanya, skripsi udah sampai mana gitu kan. Dia itu cenderung kayak, emangnya skripsi gampang apa gitu kan, dan lain sebagainya. Dia langsung overthinking, kalau misalnya skripsi nggak kelar ini pasti kayak gini dan sebagainya gitu. Nah ciri yang terakhir adalah susah untuk menghadapi perubahan. Orang-orang baperan cenderung suka sesuatu yang terjadwal dan konsisten, karena dia itu selalu susah untuk menerima masukan, kritikan, hal baru, dan lain sebagainya. Dia itu cenderung suka sama yang hal-hal konsisten aja gitu, karena dia itu susah untuk mengambil keputusan kan, jadi dia suka sama yang datar-datar aja. Nah menurut beberapa ahli, orang-orang baperan itu atau orang yang sensitif itu memang memiliki sistem syaraf yang cenderung lebih peka dan lebih sensitif terhadap perasaan gitu. Jadi dia itu memang lebih
dikit-dikit emang sensitif perasaannya, jadi kita nggak bisa secara 100% menyalahkan dia juga. Dan apakah orang baperan itu buruk? Menurut aku belum tentu juga, karena menurut penelitian, orang-orang yang baperan cenderung lebih teliti dan lebih detail dalam melihat sesuatu. Masalahnya adalah orang-orang yang baperan itu cenderung dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, karena misalnya kalau lagi bercanda, orang-orang baperan kan cenderung tersinggung dan diem dan kayak gimana, ih jangan bercanda sama si itu gitu kan, si itu orangnya baperan, gampang tersinggung, disinggung dikit, dibercandain dikit aja langsung nangis gitu kan, dan sebagainya. Jadi dia itu cenderung untuk dijauhi sama orang lain gitu. Nah, kalau kamu mengalami hal ini, atau misalnya orang terdekat kamu mengalami ini, dijauhi karena kamu itu oversensitif atau kamu baperan, nah aku punya tipsnya. Yang pertama yaitu stop overthinking. Thinking atau misalnya berpikir itu wajib, karena itu menandakan bahwa kita itu makhluk yang berakal. Tapi kalau over itu bakal berdampak buruk terhadap kita gitu. Kita jadi lambat untuk mengambil sikap terhadap sesuatu hal gitu. Terus juga kita cenderung memiliki prasangka negatif terhadap seseorang ataupun sesuatu hal yang sebenarnya positif. Selanjutnya adalah jangan tumpuk keraguan. Orang-orang baperan kan cenderung overthinking gitu kan, cenderung memikirkan segalanya dengan baik-baik versi dia gitu. Jadi dia itu kalau misalnya mau mencoba hal baru, dia itu cenderung untuk menjauhi itu gitu. Dia lebih suka sama hal-hal yang konsisten. Misalnya dia harus tampil di depan umum tapi dia nggak bisa gitu, jadi dia itu cenderung ragu gitu, bisa nggak ya bicara di depan umum gitu. Padahal kan bicara di depan umum itu nggak langsung jadi gitu. Jadi jangan tumpuk keraguan kamu. Nah, yang selanjutnya yang paling penting juga adalah perluas sudut pandang. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, kalau misalnya orang baperan itu kan cenderung untuk melihat sesuatu dari sudut pandang dirinya sendiri. Dia nggak mikirin, dia nggak memposisikan dirinya sebagai orang lain. Misalnya kayak skripsi tadi, mungkin misalnya kamu orang yang ditanya pasti kesel dong, ini orang apa sih nanya-nanya terus, emang bikin skripsi gampang dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita memposisikan kita sebagai orang lain, sebagai orang yang nanya itu mungkin mau tahu progres kita, mau tahu sejauh apa sih perkembangan kita, dan cenderung mereka itu bakal menyemangati kita gitu. Kalau misalnya orang tua itu kan pengen yang terbaik buat anaknya gitu, jadi dia itu pengen tahu apa sih yang sedang dialami anaknya gitu. Dan ketika kamu bisa memposisikan diri kamu terhadap orang lain, komunikasi kamu dengan orang lain itu juga akan terbangun gitu. Misalnya kamu memang memiliki hambatan untuk menyelesaikan skripsi kamu bisa ceritain ke orang tua kamu dengan baik-baik gitu. Iya mak, karena sekarang kan musim pandemi gitu, jadi memang dosen pembimbingnya itu pun susah untuk diajak konsultasi, diajak bimbingan gitu. Dan ketika orang tua kamu ngedenger ini, orang tua kamu pun bisa lebih ngerti keadaan kamu gitu. Oke guys, mungkin segitu aja dari aku tentang ciri-ciri orang baperan dan bagaimana cara untuk mengurangi sisi kebaperan itu sendiri. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kamu, dan seperti biasa, aku juga minta dukungannya untuk klik subscribe, like, dan share. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!